Omoi mati, antropon, genomenos. Nah, kata ekenosen ini berkenosis. Nah, bagaimana tadinya yang transenden menjadi imanen? Imanen itu terkurung ruang dan waktu loh. Itu kurang lebih. Silakan. Oke, terima kasih paparan yang baik. Dari Guru Ndak silakan sekarang. Oke, baik. Terima kasih saudari ya, dan juga saudara saya dari pihak Kristen dan adik-adik Muslim atas ilmunya. Jadi gini, yang pertama terkait dengan saudari saya tadi membahas tentang Yesus mau dipaksakan seperti apapun, tetap Yesus itu adalah Tuhan. Jadi gini, kita umat Islam ini tidak pernah memaksakan kehendak kepada saudara-saudari kita Kristen. Tetapi yang terjadi kemudian adalah kitab Anda sendiri yang menerangkan apa yang Anda jadikan sebagai Tuhan itu adalah mengaku dirinya bukan Tuhan. Anda mengatakan Tuhan kami itu satu tapi tiga pribadi. Oke, satu hakikat tiga pribadi. Bagaimana mungkin sesuatu yang pribadinya bukan Tuhan menjadi hakikat Tuhan? Oh, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Apa datanya? Tidak ada datanya. Itu hanya sekedar iman saja. Makanya tadi saya memberikan contoh seperti itu. Bahwa orang gila itu percaya sesuatu yang berasal dari tempat sampah adalah makanan yang nikmat. Jadi saya ibaratkan seekor lalat. Bagaimanapun kita memberikan pemahaman kepada seekor lalat bahwa sampah itu bau, mereka tidak akan percaya. Mereka akan lebih suka daripada sampah, daripada madu. Itulah lalat. Di kitab saudara, Yesus yang Anda dudukkan sehakikat dengan Tuhan mengaku dalam Yohanes 8:42. Kata Yesus kepada mereka. Ini kata Yesus loh. Bahaya kalau Yesus yang sudah berkata tapi Anda tidak percaya. Kata Yesus kepada mereka. Jikalau Allah adalah Bapa bagimu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Ingat tadi saya berbicara mengenai mulut Allah. Yesus ternyata keluar dari mulut Allah. Bukan mulut Allah yang nusul. Andai saja mulut Allah yang nusul menjadi manusia, maka boleh dijadikan itu sebagai acuan Trinitas atau Tritunggal. Karena ternyata sang mulut yang berubah menjadi manusia. Ternyata Yesus mengaku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang, coba dengarkan baik-baik. Kata Yesus, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Jadi Yesus datang bukan atas kehendak dia, tapi kehendak Tuhan. Jadi hakikat Yesus itu adalah pesuruh yang diperintahkan oleh Tuhan menjadi nabi dan rasul bagi Bani Israel. Ini pengakuan Yesus. Andaikan Yesus itu satu hakikat dengan Bapa, maka Yesus akan mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Andai saja Yesus mengatakan kayak gitu, bahwa dia datang atas kehendaknya sendiri, mohon maaf, Yesus mau jadi manusia kek, dia mau jadi kucing kek, dia mau jadi pohon kek. Pohon dan kucing dan manusia ini adalah sehakikat dengan Tuhan. Kenapa? Dia ngaku dengan mulutnya, aku datang menjadi kucing, aku datang menjadi pohon, aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Berarti dialah hakikat Tuhan itu. Tapi kan lisannya Yesus yang mengaku melalui kitab saudaraku sendiri, saudariku sendiri. Yesus sendiri yang mengaku, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti bukan Yesus yang maha berkehendak. Berarti hakikat Yesus bukan Tuhan. Data sebelumnya apa yang dikatakan oleh Yesus? Ya saya gambarkan tadi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Kedatangannya bukan atas kehendaknya sendiri. Setelah dia di dunia juga dia tidak seorang diri.
Lalu hakikat ketuhanan Yesus itu mana? Hakikat ketuhanan Yesus itu muncul nanti di pengajaran Paulus. Jadi bukan hakikatnya itu berasal dari langit, tidak. Hakikat ketuhanan Yesus itu muncul dari Paulus. Roma 14 nomor 9 contohnya. Yesus yang kau salibkan itu, yang telah mati dikuburkan, telah bangkit untuk menjadi Tuhan, untuk dijadikan oleh Tuhan sebagai Tuhan oleh Allah. Sementara kisah para rasul nomor 22 mengatakan Yesus itu hanya dijadikan sebagai perantara Tuhan kepada Bani Israel, agar Tuhan menyatakan mujizat tanda-tanda kekuatan kepada Bani Israel melalui utusannya manusia bernama Yesus. Jadi sekali lagi saudaraku, bahwa Yesus itu adalah hakikatnya Tuhan itu keliru, dibantah oleh Yesus. Kalau hakikatku Tuhan, maka aku datang atas kehendakku. Ternyata kedatanganku bukan atas kehendakku sendiri, perkataanku bukan atas diriku sendiri, pekerjaanku bukan dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa, aku tak berkata apa-apa. Jadi tidak ada, itu terbantahkan. Kemudian terakhir, saudara saya bangga mengatakan bahwasanya kalau kami itu gila, kenapa banyak mayoritas sampai separuh lebih? Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Qala Rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, "Ya Allah Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, maka aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi keturunan Adam di atas muka bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua, lalu illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka." Mukhlasin. Jadi semua akan disesatkan kecuali yang terpilih, yaitu hamba-hamba yang mukhlis. Mukhlis itu hanya ada di Islam. Lalu di kitab saudara juga dikatakan di Matius 19, kalau nggak salah di data nomor 24 dikatakan gini, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor ontah masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Nah, yang Anda banggakan separuh dari isi bumi itu kan Kristen. Konon ceritanya Kristen ini orang-orang maju, peradaban maju, perekonomiannya maju, berarti orang-orang kaya. Dan di dalam kitab saudara, lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Artinya, tidak ada orang Kristen yang kaya yang akan masuk ke dalam surga, sebab onta mustahil masuk ke dalam lubang jarum. Jadi jangan bangga dengan mayoritas, jangan bangga dengan kuantitas, jangan. Kualitasnya yang harus dibanggakan, karena Al-Quran mengatakan demikian, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka, yaitu mereka yang mukhlis, mereka yang kemudian ikhlas dalam beribadah, menyembah tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ya sekarang terserah saudara-saudaraku sekalian, kita dialog ini hanya untuk sekedar tukar pandangan. Islam mengatakan seperti ini, saudara juga mengatakan seperti ini. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Kita hanya berdebat menguraikan kebenaran versi Islam dan versi Kristen. Biarkanlah netizen kita yang menilai ini semua. Silakan dilanjut teman-teman sekalian. Selalu terbaik. Ya. Iya. Lanjut Bang Sidik atau boleh atau Bang ya. Ya Bang, ya saya dikit ya Bang Wan ya. Iya. Nah, ini kita udah ngomong tentang kualitas. Enggak, sebentar Bang Feli masih waktu Islam dulu. Oh iya, Nanti iya, aku Bang. iya masih waktu Islam ya. Silakan Bang Sidik atau Bang Kores. Ayo Kores gimana? Silakan Ayo Kores. Oke. Ayo gas, ayo Sidik gas. Kalau ada data, aku data ini udah tinggal jedam-jedung. Oke, Saya bisa open cam. Bang Sidik dulu deh. Bang Sidik, kasihan dia belum ngomong. Oke, mungkin sedikit ya. Saya cuman membahas sedikit dari Cynthia tadi mengatakan konsili ya. Jadi konsili, sebelum saya masuk di konsili ya, mungkin sedikit saja. Konsili ini apa ya? Ini paripurna gitu loh. Konsili ini KBBI paripurna ya, musyawarah gitu loh. Kok Tuhan ada musyawarah di sini?
Kan gitu ya, maaf kata ya. Karena di sini kalau kita lihat ya, di sini Arius adalah murid Lucian yang paling keras mengancam gereja Paulus, oleh karenanya dia selalu diincar pembunuhan oleh pengikut-pengikutnya. Setiap aliran Trinitas, Arius menyadari akan bahaya mengancam jiwanya, walaupun riwayat hidupnya masa mudanya tidak begitu jelas. Tetapi dia tercatat sebagai tokoh penting gereja Bakalius Iskandaria gitu loh. Jadi di sini kalau adik bahas tentang konsili ya, ini masuk juga nih. Sampai pada masa konsili Nikea 325 masih perbedaan keyakinan di kalangan Kristen sangat beragam, karena kepercayaan di dalam kalangan Kristen sendiri juga sangat beragam yang didasari oleh pilihan masing-masing individu sebelum gereja mendapatkan kebebasan dan Imperium Romawi. Perbedaan keyakinan itu menimbulkan banyak pertentangan sengit yang pada akhirnya mengakibatkan pertikaian antara kelompok Kristen. Oleh karena itu acap kali terjadi peristiwa-peristiwa penangkapan, penyiksaan, ya bahkan pembunuhan gelap. Jadi ketika Konstantin menjalin aliansi dengan gereja, terjadilah perubahan drastis ya. Meskipun waktu itu Konstantin masih menjabat kepala negara yang penuhnya mayoritas menganut paganisme, tetapi secara terbuka ia memberi dukungan kepada gereja-gereja saat di mana perbedaan antara Cus dan apostolik nampaknya masih belum begitu tajam. Dengan demikian agama Kristen memperoleh kedudukan baru di bawah naungan Kaisar Romawi. Bagi kebanyakan orang, perkembangan Kristen seperti ini menimbulkan masalah politik. Sebagian yang dulunya menentang agama itu berbalik mendukung karena mendapat tekanan dan intimidasi dari pemerintahan yang berkuasa. Oleh karena itu mereka pun terpaksa memeluk agama Kristen, namun bukan karena panggilan hati nurani, melainkan karena tujuan-tujuan tertentu. Perubahan-perubahan situasi itu sangat menguntungkan pihak Kristen. Gereja Paulus dan gereja Rasuli masing-masing berkembang pesat hingga ke seluruh wilayah Imperium Romawi. Namun di sisi lain menyebabkan pertentangan di antara kedua sekte itu semakin tajam di berbagai daerah. Jadi kalau Anda berbicara tentang konsili, loh, seperti saya katakan tadi, kok Tuhan ada konsili? Konsili ini apa? Paripurna, musyawarah. Apa ini kok Tuhan bermusyawarah? Ini musyawarah dulu, paripurna, baru menentukan Tuhan. Aduh, mungkin itu aja ya. Terima kasih Aki Sidik paparannya. Bang Gores nambahin sedikit boleh, nanti langsung ke Kristen. Oke, siap, thank you. Kita sekarang buka data. Oh, sekarang udah bukan nama Tuhan lagi ya. Sekarang ini ya. Ya, bismillah, tunggu bentar kok ini muka gua. Kan ke depan. Untung udah ke pinggir. Nah, balik belum sih? Belum. Buat tes dulu, jangan mobil dulu. Yo X. Udah. Aman. Nah, kalau udah Al-Qur'an hadapnya udah bener. Kaget. Maaf, mic modif. Oke. Mengenai pembahasan Tritunggal ya tadi ya, aku menguatkan Gurunda saja. Nah, aku tuh seneng gitu kalau misalnya kita bahas topik, misalnya contoh apa ya? Patung. Oke. Awal mula patung itu gimana? Nah, gitu. Atau enggak kita bahas batu. Oke. Awal mula batu itu gimana? Nah, gitu. Aku senangnya tuh begitu. Dan aku harap kekristenan pun begitu ya. Nah, sekarang ketika kita bahas Tritunggal, kita lihat awal mula Tritunggal itu gimana, kan gitu. Nah, cek per cek kawan-kawan, ini mohon datanya bisa jadi keimanan bersama, menjadi pengetahuan bersama. Tritunggal pertama kali disebut itu bukan di Biblos gitu, tapi disebutkan di person. Siapa personnya? Namanya Tertullian. Nah, kita lihat di sini ya. worldhistory.org di sini. Nah, di sini dikatakan, kayaknya tunggu. Tertullian lahir 155 dan meninggal 200, was the first to use the Latin term Trinity. Gitu. Dar, selamat datang di kebenaran. Tertullian adalah yang pertama kali menggunakan kata Latin apa itu?
Tritunggal gitu. Jadi bukan Bible kawan-kawan, mohon maaf. Yang pertama itu Tertullian. Nah, ini semua data cocok kok. Nah, kalau kita lihatlah, kita pakai wiki lah ya. Nah, the first defense of the doctrine of the Trinity was by Tertullian gitu. Pembelaan pertama mengenai doktrin Tritunggal adalah oleh Tertullian yang lahir tahun 150 sampai yang lahir sekitaran tahun 150-160 gitu. Jadi dia membela sekitar berapa ya? Ya abad kedua awal-awal lah, abad ketiga awal-awal lah. Dengan secara eksplisit mendefinisikan Tritunggal sebagai Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuh. Bukan Bible kawan-kawan, Tertullian gitu. Jadi jangan difitnah Bible kalau kita bahas Tritunggal asalnya dari mana gitu loh. Nah, dia membela keimanannya dari siapa? Dari Praxeas. Praxeas inilah yang sekarang lagi rame gitu, yang sering dialog sama Tritunggal. Itu adalah ajaran Praxeas atau Jesus only kayak gitu, yang meniadakan Roh Kudus dan Bapa. Although he noted that the majority of the believers in his day found issue with his doctrine. Meskipun dia menyadari bahwa mayoritas dari orang-orang beriman di hari-harinya menemukan sebuah isu dalam doktrinnya. Gitu loh. Kita lanjut data berikutnya ya. Ini dari God Question. God Question pure orang Kristen sendiri. Apa yang dikatakan? It seems that the Church Father Tertullian kok belok ke bawah dia. Ini. It seems that the Church Father ini memang sepertinya bahwa Bapak Gereja Tertullian lahir tahun 160 dan meninggal tahun 225 adalah orang pertama yang mengaplikasikan diksi Tritunggal kepada Tuhan. Tertullian loh. Ini God Question loh. Ngaku dia. Lanjut lagi ya data berikutnya. Nah, lalu kemudian Tertullian tuh kayak gimana sih Tritunggalnya? Oh, tenang. Nah, di sini aku keluarin dari platostanford.edu ya. Ini jadi dari Universitas Stanford. Nah, ini sebuah jurnal yang merangkum semua literasi dari Tertulliannya sendiri ya. Ini. Kita baca dari ini. Ini adalah graphic illustration, sebuah ilustrasi grafik dari Tritunggalnya Tertullian. Not a triune God. Perhatikan, not a triune God. Nah, orang-orang Tritunggal harus bisa membedakan antara triune God dengan triad God ya. Itu berbeda loh. Cuma aku nggak mau ngajarin. Kalau mau diajarin bayar. But rather a triad or group of three with God as the founding father. Jadi bukan Tuhan triun, tapi lebih kepada Tuhan dalam satu grup isi tiga gitu loh, group of three. Sebagai Tuhan yang adalah founding member, anggota pendirinya kayak gitu. Nah, ini contohnya gitu kan. Jadi memang ada tiga Tuhan, lalu ada Tuhan pendirinya. Siapa itu? Ya Tuhan itu sendiri. Kayak gitu. Nah, ini jadi Father, lalu nanti ada Fathernya nanti yang mempunyai bulatan di bawah ini. Ini Word, Son, lalu kemudian Holy Spirit. Hierarki ya, ada hierarki di sini. Lalu kemudian dari sinilah, dari Word sama Holy Spirit jadi kosmos. Nah, gitu. Oke? Berikutnya, yang perlu dipahami, kita lebih jauh lagi deh. Kalau di kekristenan yang pertama kali mencatut Tritunggal itu adalah Tertullian, bukan Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Lalu kalau secara universal, secara dunia siapa? Oh, tenang, datanya juga udah disiapkan. Ada di sini. Ini usegi.org atau United Church of God gitu. Nah, ini sudah dirangkumkan. Terima kasih untuk yang bikin website. Pertama ada Sumeria. Ini diambil dari buku The Larousse Encyclopedia of Mythology tahun 1994, halaman 54 sampai 55. Apa dikatakan? The universe was divided into three regions, each of which became the domain of a god. Gitu. Alam semesta terbagi menjadi 3 regional, yang dimana setiap regionalnya diisi oleh seonggok Tuhan. Anu itu
Anu share was the sky. Bagiannya Anu itu langit. Bumi diberikan kepada Enlil, Ea menjadi penguasa lautan. Tuh kan, Tritunggal. Nah, lanjut lagi, Babilonia. Ini dari Thomas Denny Crock, The Mystical Woman and the City of the Nation, Keluaran 1867, halaman 22-23. The ancient Babylonia recognized the doctrine of a Trinity. Jadi Babilonia purba, Irak purba itu menyadari dan memahami doktrin dari Tritunggal, or three persons in one God, atau 3 pribadi dalam satu Tuhan, as appear from a composite God, sebagaimana yang terlihat dari komposisi Tuhan, with 3 heads forming part of their mythology, dengan 3 kepala yang menjadi bagian di dalam mitologi mereka, and the use of the equilateral triangle, dan yang menggunakan segitiga sama sisi. Nah gitu. Also as an emblem of such Trinity in unity, dan juga emblem-emblem yang melambangkan Trinity in Unity, Tritunggal dalam kesatuan. Nah, ini kalau dibacain banyak, ada India, ada Yunani, ada Mesir, ada area-area lainnya gitu. Nah, intinya ini, the origin of the conception is entirely pagan. Jadi, asal muasal konsepsi tersebut itu semutlak-mutlaknya pagan. Yang ngomong Data ya. Selamat datang di kebenaran, silahkan ditanggapi. Thank you waktunya, host. Makasih, terima kasih yang paparan dan data yang baik disampaikan. Silakan sekarang dari pihak Kristen 3. Iya. Mungkin saya dimulai. Ya, silakan. Ya, memang datanya banyak sekali, tapi kebenaran datanya kan semua orang bisa nulis. Siapapun dia. Sehingga saya lebih berharap Bang Kores, kalau mau belajar Kristen, tanyakan kepada orang Kristen, jangan tanya di Google. Nanti kamu jadi pusing sendiri. Iya kan? Semua orang bisa muat data, semua orang bisa tulis data, tapi kebenarannya tentu ada di dalam firman Allah, di dalam Alkitab. Sehingga tadi dari awal kalau Anda nyimak, saya udah bilang judulnya boleh Tritunggal, tapi substansinya itu terdapat di dalam Alkitab. Dan itu ajarannya jelas terisi. Tadi banyak ayat yang sudah kita sampaikan terkait dengan Tritunggal. Begitu. Ini mohon maaf ya, mungkin kalau saya ingin bertanya, kebetulan Gurunda masih ada. Ini seperti ajaran monoteisme atau aul-tauhid. Ya, itu kan tidak tertulis, tetapi itu diyakini dan diimani dan diakui. Mungkin seperti itu. Begitu. Ya, kalau tadi terkait orang kaya, yang dimaksudkan orang kaya di sini, Pak, adalah orang kaya yang lebih memegahkan dirinya. Lebih mengutamakan hartanya sehingga dia menjadi orang yang sombong. Tetapi kalau orang kaya yang banyak berbuat kebaikan, banyak melakukan menolong orang susah, ya itu pastilah itu diberkati dia untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan sebaliknya orang kaya terus menyombongkan diri. Itu memang ibaratnya itu perumpamaan Pak Suma. Itu perumpamaannya seperti onta masuk ke dalam lubang jarum. Karena memang Yesus itu mengajarkan banyak dengan perumpamaan. Hampir semua perumpamaan. Ya, mungkin itu dulu Pak. Silakan. Ya, Bang King, silakan. Oke, saya tambahin ya. Ya, betul yang katakan Bang Fel tadi ya. Sumber Tritunggal itu ya di Alkitab. Ya, apa yang tertulis di Alkitab? Ya kalau pendapat orang kan berbeda-beda, iya kan? Hanya ya oke untuk menegaskan aja. Tapi sumber primernya itu di Alkitab. Di Alkitab ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Jangan salah. Tidak semua juga tersurat, ada yang tersirat. Seperti di di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai satu-satunya anak dari Bapa yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran.
Di Yohanes 1 ayat 5:20, dan kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah memberi kita pengertian sehingga kita dapat mengenal Dia yang benar, dan kita ada di dalam Dia yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Roma 10 ayat 13, karena setiap orang yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Di Yohanes 8:57-58, orang-orang berkata, kamu bahkan belum berumur 50 tahun, bagaimana Anda dapat mengatakan bahwa Anda telah melihat Abraham? Yesus menjawab, aku berkata kepadamu yang sebenarnya, bahkan sebelum Abraham lahir, aku udah ada. Gitu. Banyak ayat-ayat di Alkitab yang mengatakan ketuhanan Yesus. Ya, memang Yesus dia mengatakan, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Enggak seperti begitu. Ya, tapi kita tahu bahwa dia adalah Allah yang datang dalam wujud manusia. Sebelum Yesus disalibkan, ya, Yesus disalibkan pada perjamuan malam, ya, sebelum besoknya dia mau disalibkan, di Matius 26 ayat 28, dia berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Itu dia mengatakan jelas di situ. Jadi ya itulah berbicara Tritunggal ya seperti tadi. Hanya kita lah orang-orang yang beriman yang tahu persis. Ya, kita lebih tahu itu kitabnya kami. Karena kami memang beriman dengan Yesus. Keyakinan kami, kepercayaan kami, Yesus adalah Tuhan. Jalan keselamatan sebagai penebus dosa buat kami. Jadi kalau Anda di luar kami ya memang sulit untuk dipahami karena Anda hanya menggunakan akal saja. Nggak bisa kalau cuma akal, harus beriman. Begitu Pak, dan nggak akan ketemu. Iya, kita ini perdebatan ini sampai kiamat pun juga tidak akan ketemu. Iya, jadi seperti itulah keimanan Kristen mengenai konsep Tritunggal. Ya, saya kira gitu. Silakan. Terima kasih Pak King. Sekarang Mbak Cynthia. Sebelum nanti Mbak Cynthia ditukar sama yang ada yang dibawa Kristen juga mau naik. Ya Mbak Cynthia silakan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa yang dikatakan teman-teman, ada nggak sih suaraku? Suaraku ada nggak? Ada sekarang. Ada ya? Ada sayang, ada. Sebenarnya gini. Masih bagus suaranya masih indah ya lanjut. Sebenarnya gini. Ya, sebenarnya sebentar. Aku aja digantikan. Aku udah ngantuk banget nih. Oh iya nanti. Mohon maaf ya teman-temannya, saudara-saudara semua ya. Ya. Oke ya, saya pamit ya. Iya. Mungkin Ya, aku makasih. juga, Pak. Assalamualaikum. Tapi nyimak aku. Waalaikumsalam. Ya. Lanjut Mbak Cynthia. Sebenarnya apa yang dikatakan teman-teman. Deketin. Ini ada nggak suaraku? Iya ada. Sebenarnya apa yang dikatakan teman-teman Kristen itu kalau dibilang Tritunggal itu banyak banget ya. Di sini saya bacakan ya, Tritunggal berasal dari Inggris Trinity atau Latin Trinitas, mengandung 3 pribadi dalam satu kesatuan esensi Allah. Oke. Kamus Oxford Gereja Kristen, The Oxford Dictionary of The Christian Church, menjelaskan Trinitas sebagai dogma sentral dari teologi Kristen. Ya. Kristen itu apa kita bilang ya? Mayoritasnya aliran Kristen seperti Katolik, Protestan, Ortodoks. Jadi gini. Kalau dibilang Tritunggal tuh banyak artinya. Sejarahnya banyak, luas. Jadi kita bukan mencakup satu, kita kutip satu. Luas itu Tritunggal itu banyak gitu loh. Ada etimologinya, sejarahnya, perkembangannya, kredo atanisianya banyak. Jadi jangan cuma satu. Kutip sana, kutip sini, kutip sana. Itu harus kita harus tahuin gitu loh. Ya, karena saya bilang Tritunggal itu mencakup semuanya. Gak bisa kita bahas satu itu gak bisa. Ya, artinya banyak, tapi sejatinya
kita mengetahui yang Tritunggal itu adalah di Alkitab. Ya. Itu yang kepunyaan apa? Kristen. Itu aja Bang. Apa host? Makasih. Oh, udah itu aja. Oke, terima kasih narasinya Mbak Cynthia. Lanjut ke Bang Yonatan dulu sebelum Gurunda ya. Siap, Bang Abi, terima kasih. Saya izin open cam nih. Ya. Ya, teman-teman. Di sini Yesus adalah ciptaan. Dalilnya Wahyu 3 ayat ke-14. Yesus adalah ciptaan. Di dalam diri Yesus ada roh. Ternyata Roh Kudus juga adalah ciptaan. Zakaria 12 ayat pertama, Roh Kudus adalah ciptaan. Roh Kudus ciptaan, Yesus adalah ciptaan. Lalu yang pencipta itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian tadi saya mendengar dan menyaksikan bahwa Pak Richard atau siapa tadi ya, Pak Phil mengatakan jangan gunakan akal saudara, tetapi gunakanlah iman. Bagaimana kita mengimani sesuatu yang kemudian bertolak belakang dengan fakta dan akal. Contoh ya, sumber Tritunggal adalah Alkitab. Nah, Alkitab ini kredibel atau tidak saudara-saudara yang terkasih? Kalau saya berasumsi mungkin boleh untuk tidak dipercayai. Saya punya data yang primer ini ya. Bahkan mungkin para pendeta juga belum baca ini. Ini bukunya mahal ini ya. Tafsir Perjanjian Baru saudara. Saya tunjukkan dulu ini punya siapa. Kalau punya Muslim, oke, Anda tidak percaya silahkan. Ini punya Kristen. Ya, kita lihat nih. Tafsir Perjanjian Baru, penerbit PT Canisius, anggota SEX sama penerbit Katolik di Indonesia. Anggota IKP, Ikatan Penerbit Indonesia. Di sini bisa dilihat ya imprimaturnya siapa. Ini literasi Kristen sendiri ya. Kita buktikan Alkitab itu kredibel atau tidak. Ya, kita buktikan Alkitab itu kredibel atau tidak. Pertama yaitu kita lihat nih tentang Injil menurut Matius. Siapa Matius ini? Ternyata Matius ini sosok yang misterius, saudara. Coba kita perhatikan di sini. Mohon maaf para gurunda, saya agak panjang sedikit ya. Secara tradisional Matius sang pemungut cukai yang dipanggil oleh Yesus Matius 9 ayat 9 dan diutus sebagai rasul Matius 10 ayat 3 dianggap sebagai penulis dari Injil pertama ini, yaitu Injil Matius. Perhatikan lagi, akan tetapi seperti juga para pengarang kuno lainnya, ya, sang penginjil sendiri sebenarnya tidak pernah menunjukkan identitasnya. Mungkin Rasul Matius memang orang yang bertanggung jawab atas tahap awal Injil Matius, atau mungkin ia adalah seorang misionaris, saudara, yang datang ke daerah di mana Injil ini ditulis. Jadi ternyata si Matius, pengarang Matius itu identitasnya misterius, saudara. Jadi ada penulis yang lain selain si Matius itu, entah siapa. Coba kita lanjutkan. Nah, akan tetapi kebanyakan ahli sepakat bahwa dia bukanlah orang yang mengarang Injil Matius. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita baca di dalam kitab Mustalahul Hadis atau Ulumul Hadis, kalau sanadnya tidak bersambung, perawinya terputus, itu hadis mardud, hadis tertolak. Kalau hadis itu sudah langsung maudhu. Ini kitab suci, penulis Injil pertama saja nggak diketahui, saudara. Lalu bagaimana dengan penulis Injil Markus, Lukas, dan Yohanes? Kita lihat, ini halaman 19 ya teman-teman ya. Kita lihat halaman 165. Ternyata kalau kita tadi katakan sumber Alkitab, Alkitab juga tidak kredibel, saudara. 165, saudara ya. Kita perhatikan nih, Injil Markus. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui, saudara. Ini kembali lagi nih, hadis mardud, hadis tertolak, perawinya terputus, sanadnya terputus,
perawinya ilatnya tidak jelas, kemudian sikoh atau tidak sikohnya tidak jelas, dobit atau tidak dobitnya tidak jelas. Jadi memang benar Al-Quran katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Hanya Al-Quran lah yang terjaga, hanya Al-Quran lah kitab yang asli. Jadi kalau Anda mengatakan sumber Tritunggal adalah Alkitab, ternyata gospel yang Anda akui sendiri tidak jelas asal-usulnya. Ini mungkin closing terakhir dari saya haturkan terima kasih kepada para gurunda, pada Bang Abi dan teman-teman semua. Saya izin turun dulu ya, silakan gantikan dengan yang lain. Terima kasih. Bang. Ini datanya ya, sebelum saya pamit, ini tafsir perjanjian baru, editor Daniel Darken, ini resmi dari Kristen ya. Nah, ini kalau pihak Kristen mau beli tuh gimana Bang? Kasih tahu. Mungkin dari pihak Wah, Kristen ini mau beli kali. harganya mahal ini, sejutaan ya. Buku-buku Kristen itu memang mahal saudara. Jadi kalau mau beli saya gak jual. Ini juga saya dikasih oleh Bang Rahmat dari Riau. Jadi ini valid ya, tuh anggota seks sama Penerbit Katolik Indonesia. Jadi datanya dari abad pertama, dari Kristen RT 1 ya. Terima kasih, saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Waalaikumsalam. Terima kasih udah hadir ya Bang Yonatan ya. Terima kasih. Lanjut Gurunda. Yuk. Saya rasa tidak ada yang perlu untuk saya Sudah? komentari lagi, karena semua udah jelas. Dan argumentasi saudara-saudara kita Kristen sifatnya hanya iman saja, tidak terdata dan tidak terbobotkan. Untuk itu saya nyerah, silakan yang lain. Aku tambah dikit deh. Ya, Biar oke. Jadi gini, tadi Bang Phil ya bilang, kan tadi dijelasin ya Tritunggal itu siapa yang buat siapa yang membuat itu ya, Tertullianus, dan rupa-rupanya mencoba untuk mencari jalan lain, alternatif lain. Lalu ditanyakan ke Muslim, memang tauhid itu ada dalam kitab kalian Quran? Toh juga nggak gitu konsepnya. Jangan dibenturin. Kalau seperti itu kami Muslim bisa jawab, masalah tauhid ada nggak di Quran gitu kan? Bentar. Oke. Bentar. Ini kameranya pasti kebalik. Oh, iya. Kura-kura ninja lu keandalin kamera. Sama ya kita ya. Punya masalah yang sama kita. Iya. Kura-kura ninja lu keandalin. Udah hafal gaya lu kamera, bentar. Kayaknya udah ngantuk itu. Nah, jadi gini. Tadi lihat di Suratul Al-Anbiya, surat Al-Anbiya itu ayat 21, surat yang ke 21 ayat yang ke 92. Di sini dikatakan inna hazihi ummatukum ummatu wahidah wa anna rabbakum fa'budun. Nah, di sini ada kata wahidah. Ada masdar di sini. Nah, pilih nanti tasrif bisa berubah. Wahada yuwahidu tawahidah. Tauhid ada di situ. Makanya dijelaskan, sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu Allah, maka sembahlah aku. Ya, jadi jangan coba-coba nyari seri kalau sama Muslim. Ya Bang Phil ya. Siap, makasih. Lanjut Aki Kores. Boleh, silakan. Host mungkin saya mau turun dulu. Ya terima kasih. Ya, gini. Teman-teman Bentar, Bang. juga. Oke. Iya. Mungkin closing statement aja silakan. 2 menit. Oh dari saya, iya. Ya, silakan. Ya mungkin saya pikir baguslah kita sama anak bangsa bisa berdiskusi, saling memberikan pencerahan, itu penting. Tapi rasa persatuan kita, kebersamaan kita harus tetap terjaga. Kalau teman-teman Muslim kan selalu bilang agama yang rahmatil alamin, kami juga di Kristen itu mengutamakan cinta kasih sayang, saling mengasihi. Iya Pak. Itu aja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sekarang dan closing shalom. dari guru
Makasih ya Bang, udah hadir ya. Iya, makasih Pak. Sekarang Gurunda closing sebelum nanti ngobrol dialog santai aja. Silakan Oke. Bang Gurunda. Baik, closing. rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, bahwasanya kita selaku manusia itu diberi akal oleh Tuhan ya. Tuhan yang menciptakan kita itu adalah satu. Dia yang menciptakan umat Islam, dia juga yang menciptakan umat Kristen. Hanya satu di antara dua agama ini yang kemudian salah sembah, menyembah kemudian tidak mungkin kemudian sembahan umat Islam dan Kristen itu adalah sama. Artinya ada salah satu dari agama ini yang kemudian keluar dari kaidah hamba dan memperhambakan diri kepada sembahan yang benar. Untuk itulah kemudian kalau hari ini kita berdialog dengan teman-teman kita Kristen, atau kita balik teman Kristen kemudian hari ini berdialog dengan umat Islam, tidak ada yang harus masuk Islam, tidak ada yang harus masuk Kristen, tetapi demi untuk kemudian mengademkan keberadaan agama yang majemuk di negara kita ini, ya supaya kita menghilangkan kekakuan antara Islam dan Kristen, hal-hal yang tabu di antara keduanya itu kemudian saling kenal satu sama lain, sehingga ini untuk meminimalisir adanya ketersinggungan antar dua agama besar di negara ini. Artinya bahwa tidak kenal maka tidak sayang, semakin kenal maka semakin sayang. Semakin tahu konsep dari agama kita Kristen, bukan semakin kita membenci mereka, begitu juga sebaliknya, tetapi kita saling mengasihi sebagai anak bangsa. Kemudian dialog tetap harus dibangun. Kita boleh panas dalam dialog, tetapi persaudaraan kita tetap harus terjaga, sehingga apa yang terjadi di dunia debat, marah-marahan kita sambil kita ada kalanya khilaf saling memaki, itu cukup di meja dialog saja. Di tempat lain ya itu hanya jadikan sebagai kenangan, dijadikan sebagai candaan saja. Habis kita dialog, kita bersaudara kembali. Saudariku Cynthia, mohon maaf ketika ada kata-kata atau kalimat yang menyakitkan. Begitu saudara Vel dan juga saudara-saudara Kristianku yang lain dan adik-adik dari Islam, terima kasih sudah memberikan materi yang bagus. Kemudian teman-teman di bawah, netizen di bawah, baik Islam maupun Kristen, ya tetap kita jaga persatuan negara kita ini, kita isi negara kita ini dengan hal-hal yang positif, termasuk berdialog seperti ini. Dialog Islam Kristen itu dibangun bukan untuk saling membenci satu sama lain, melainkan hanya untuk saling mempereratkan hubungan antar anak bangsa, di mana kita bersatu di bawah Panji Garuda Indonesia. Republik Indonesia adalah menjadi satu-satunya negara tempat tumpah darah, di mana kita harus menjadi anak bangsa yang memberikan sisi positif yang kita bisa selama kita masih ada. Demikian dari saya mewakili teman-teman Muslim mohon maaf dan mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman, baik yang sebagai peserta, sebagai narasumber, maupun yang ada di bawah, di Komal bawah yang lagi typing, maupun yang ada di channel-channel yang berafiliasi dengan Komal kita ini. Terima kasih, tetap jaya Indonesia, bersatu. Salam Tuhan, salam Tauhid, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.